Pemirsa, satu keluarga berjumlah 4 orang ditemukan meninggal dunia dalam tenda camping pada Rabu sore. Keempat korban diduga tewas akibat keracunan makanan. Satu keluarga beranggotakan 4 orang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda sebuah tempat wisata di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mereka diduga kuat meninggal dunia akibat keracunan makanan setelah sebelumnya mengkonsumsi hidangan barbeque. Kasat Reskrim Polres Temanggung Ibtu Komang Mahendra Deputra menjelaskan, peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh pihak pengelola tempat wisata yang curiga karena tenda korban terus tertutup rapat padahal sudah melewati jadwal waktu check-out. Saat diperiksa, petugas menemukan seluruh anggota keluarga sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Temanggung untuk diotopsi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Sejumlah sampel makanan barbeque yang ditemukan di lokasi kejadian telah dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk diteliti lebih lanjut. Pada pukul 15 WIB, petugas kembali mendatangi dan membuka pintu dari tempat camping. Karena tidak ada jawaban tersebut, maka setelah dibuka pintu, terlihatlah keempat korban sudah kaku di lokasi kejadian. Itu semuanya di lokasi camping, tenda camping. Okay. Makanannya berupa apa Pak yang diberikan sampel? Barbeque. Barbeque yang dibawa sendiri oleh korban. Penguburan. Diketahui keempat korban merupakan satu keluarga asal Kabupaten Semarang yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak laki-lakinya. Rencananya para korban akan dikebumikan di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Barreskrim Polri atas ujaran kebencian. Pernyataan Permadi Arya dinilai melukai masyarakat Sumatera Barat. Dan kita ada menuakan adat ini. LBH Josal Bantu Rakyat dan Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang membuat laporan resmi. Pernyataan Permadi Arya yang menyebut Sumatera Barat intoleran dan barbar dalam sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat melukai masyarakat. Para pelapor menyerahkan barang bukti berupa rekaman video YouTube yang telah diunduh. Pasal yang digunakan terkait ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, khususnya pasal penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Saya sangat sakit hati dengan pernyataan Permadi Arya. Kenapa? Karena saya nyatakan orang Sumatera Barat itu adalah orang yang bertoleransi, orang yang beretika, dan orang yang beradab. Kenapa? Ditanyakan apa agama yang ada di Sumatera Barat, seluruh agama dan seluruh rumah ibadah ada di Sumatera Barat. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Bang, tapi laporannya itu sudah diterima dari sudah, kita bikin ada pengaduan, satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang, yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang. Bang, kan Permadi Arya bilang bahwa dia tidak pernah berniat untuk menghina masyarakat Sumbar, tapi memang dia menilai bahwa ini hanya dilandaskan atas kebencian terhadap dia. Menanggapi hal itu gimana Bang? Menanggapi hal seperti itu, kalau dia benci terhadap suatu daerah, berarti dia benci terhadap seluruh masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Dan salah satunya saya atau kami merasa sakit hati dengan pernyataan itu. Kenapa? Silakan datang ke Sumatera Barat. Kami terima dengan baik. Tidak ada kami terima, oh harus Islam, harus ini. Tidak, semuanya adalah saudara kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, nggak, kalau kami benci terhadap pernyataannya yang dia sampaikan di Philadelphia. ...1098 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satunya terkait penggunaan dana APBN yang mencapai 100 miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam.
Sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan 1098 sapi kurban Prabowo berasal dari peternak lokal dan menggunakan anggaran dari APBN. Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Adapun jenis sapi kurban yang disalurkan Prabowo antara lain berjenis simental, limosin, dan memiliki bobot mencapai 1,3 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bakal kembali belusukan ke sejumlah daerah di Indonesia menyusul kondisi kesehatannya yang telah pulih. Jokowi pun dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung akhir Juni 2026. Menindaklanjuti rencana Jokowi yang akan keliling Indonesia, Kamis pagi, relawan Brigade Rakyat Nusantara atau BRN menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung akhir Juni nanti. Menyampaikan rondon acara kunjungan pertama Bapak ke Lampung ya. Terkait acara pada Bapak kunjungan pertama ke Lampung itu ditetapkan di akhir ya, akhir aja. Tapi kalau tanggal kita itu rencananya 3 hari. Itu kunjungan pertama Bapak ke Lampung. Selanjutnya provinsi lain. Ya akhir bulan Juni ini. Sebelumnya rencana belusukan ini juga pernah disampaikan Jokowi sendiri. Ia mengaku siap mendatangi berbagai undangan baik dari relawan maupun kader Partai Solidaritas Indonesia di daerah. Saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Usai berkunjung ke Provinsi Lampung, nantinya Jokowi akan melanjutkan belusukan ke Nusa Tenggara Timur serta keliling Pulau Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Serangan drone Rusia yang menghantam kota pelabuhan Odessa, Ukraina menyebabkan sedikitnya 11 warga terluka. Kebakaran hebat terjadi pasca drone Rusia menghantam kawasan permukiman warga kota pelabuhan Odessa, Ukraina pada hari Rabu. Akibat serangan ini sedikitnya 11 orang terluka, termasuk 2 anak-anak. Kota pelabuhan Odessa menjadi salah satu wilayah yang paling sering menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam beberapa bulan terakhir.